Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berhadir di musala yang Imam Syafi'i. Mulai Imam Syafi'i di mana nih tempatnya? Oh, Durian Kemang Bukit Tinggi ya. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah di atas ajar Rasulullah SAW dan sunnahnya. Diberinya kesabaran kita di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, apa tadi daerah Durian Kemang Mudia, ya, yang nini mama ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang berhadir, ya, mohon maaf pada kesempatan ini duduk agak tinggi sedikit dari bapak-bapak, mohon maaf. Dan tak lupa pula pada generasi muda, anak-anak muda ini yang semangat-semangat ini, semoga selalu diberikan keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mande-mande ibu-ibu, kakak-kakak, uni-uni kami yang di belakang, semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam merawat rumah tangga, melayani suami, mendidik anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, ya, dan juga diberikan kesabaran di dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan di dalam mengayuh biduk rumah tangga. Pada kesempatan ini pembahasan kita sesuai yang sudah diumumkan tentang apa tadi itu? Sebab timbulnya fitnah dalam dakwah. Banyak hal yang sebenarnya yang perlu kita perbaiki di tengah dakwah ini. Begitu banyak fitnah-fitnah timbul. Fitnah di dalam bahasa artinya bisa artinya ujian, bisa artinya adalah azab, bisa artinya cobaan, bisa juga berarti syubhat-syubhat, perpecah belahan dan seterusnya. Mungkin fitnah di sini akan lebih berat membahas tentang kendala-kendala di dalam dakwah ini. Nah, tentu untuk meminimalisir kejadian-kejadian, hambatan-hambatan itu perlu kita menghindari sebab-sebabnya. Kenapa? Karena mengenal sebab itu kadang-kadang nggak perlu banyak obat. Kalau sebab kita hindari. Nah, kadang-kadang karena kita tidak menghindari sebab-sebab, akhirnya menanggung resiko. Kalau kita pergi ke dokter biasanya itu kalau pamannya mengeluhkan, ambo dari sore itu sakit kepala dok, muntah-muntah. Pastinya tanya, tadi apa naik motor? Iya. Pakai jaket enggak? Enggak. Oh berarti apa masuk angin? Bagus itu ditanya dulu. Menceriah. Sebab. Cari dulu sebabnya. Nah itu ditanya, oh apa tadi? Enggak lain, ambo enggak naik kendaraan tadi doh. Apa makan tadi? Gulai, padeh. Nah ditanya kan. Nah jadi salam warahmatullahi. Yang sangat penting itu kadang-kadang menghindari sebab. Itu lebih penting daripada membuat terapi.
Banyak orang memikirkan solusi, terapinya apa, tapi tidak melihat sebabnya. Nah, ibaratnya kalau Wak punya penyakit, diagnosnya dokter tari UB, tapi sebabnya tidak dihindari, kok leh sambuh lambek sambuhnya. Kadang-kadang tak sambuhnya roh. Bertambah penyakit itu. Kok ubek dimakan tarui tapi sebabnya nggak dihindari, kan? Tidak bermanfaatnya tuh. Maksudnya bah, Ustadz menasihati janganlah baca kak aja kalian, ya kan? Janganlah bertengkang sekalian, belok-elok saya kawan-kawan. Tapi tidak tahu penyebabnya, bah kok tidak pernah cocok. Nah itu kan tuh. Harus tahu sebabnya. Harus tahu sebabnya. Supaya ya masalah itu tidak timbul. Hindari sebab-sebabnya. Nah, jadi banyak hal yang harus kita hindari. Terutama dalam dakwah ini banyak hal. Yang pertama, fitnah di dalam dakwah itu sendiri, di dalam kelompok pendakwah, atau fitnah dari orang yang tidak senang dengan dakwah. Nah, ini ada dua hal nih. Nah, yang mana yang mau kita bahas nih? Ya, ada fitnah itu karena rebat tengkang saya orang-orang pendakwah masyarakat umum lemah saya mengaji li. Betul enggak? Nah, apa penyebabnya? Kok lari orang di kajian awak? Karena pendai kok tidak mencontohkan tauladan yang baik. Cakak saya ustaz itu tadi aja ya kan? Dan kecilnya ikon elo karena tahzir ikon. Nah, bingung masyarakat. Makanya kalau dalam keluarga biar anak-anak itu tidak melawan kain duanya jam parna baca kak jo laki jo bini daripada anak-anak. Itu kuncinya tuh. Akan menyalon jantung aswado anak-anak dulu simpan saya dalam hati lu. Biar ikolah kalau dikunci pintu tuh atau berantam lah dalam lagi. Enak. Ya kan? Kalau di depan anak-anak seorang ayah memarahi ibunya atau ibunya berkata tidak sopan pada ayah, anak itu mengajar dia tidak sopan pada ibunya nanti. Nah, itu pula dai. Dai kalau baca kak di depan mat'unya, depan masyarakat, matengkang, masalah yayasan, masalah itu, kecil masyarakat. Malenya berimpak. Bila dia gila wakah baca kak loh ceh. Betul enggak? Jadi itu dijaga ini kekondusifan itu. Kok ada perbedaan, bisik-bisik salah sama ustaz tuh jangan keluar untuk menjaga marwah seorang dai. Baik itu pula awak nala ada pengajian kok, nala cok pengajian dan ndak ustaz dah. Itu pula tampakkan akhlak awak itu. Jadi tauladan di tengah masyarakat awak. Baik akhlak awak lewat dekat orang nan tua-tua, assalamualaikum pak, udah, uni, ete. Jadi tunjukkan. Ini kalau orang di luar dakwah nih yang memusuhi dakwah. Dan diberikan mereka celah untuk mengomongi atau istilahnya merasani kalau sejawanya itu dakwah. Tunjukkan akhlak yang baik. Pengajian kita pemanya baru. Masyarakat sekitar masih belum aktif banyak. Itu kita datangi, kita ngomong baik, contoh teladan yang baik. Parkir teratur. Kadang-kadang pengajian tuh ramai, jalan dan tambek lah. Parkir mengganggu jalan lah. Nah, enggak itu. Apalagi ada pengajian di tengah jalan. Ada bilang ada pengajian tengah jalan. Sengaja jebolok jalan. Enggak. Hendaknya pengajian itu menambah ketenangan masyarakat, bukan meresahkan masyarakat. Nah, jadi tadi Pak Sabian ada penyebabnya yang dari dalam penggerak dakwah itu sendiri. Adalah fitnah itu yang datang dari luar. Nah, makanya harus jaga marwah dakwah itu. Dusta, bohong, gunjing, macam hal.
nyo laba jilbab, laba cadar. Tapi kalau mengecek, ndak ada hati orang ndak tegirih dia. Tegirih dia noh. Coba dengan bahasa yang lembut. Berubah dengan tetangga. Ya kan, suka menegur. Nah, istri-istri antum, ya, didik mereka. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang belajar di tengah masyarakat. Ya, mudah memberi, mudah membantu, mudah senyum. Ya. Karena kadang-kadang ada bentuk arogansi dari sebagian kita nanalah baraja kok. Apa aja bodoh, janggu ini cukup ya. Rasa orang bodoh sadoh dewa. Itu perasaan itu harus dibuang. Jadi tunjukkan semakin kita tuh baraja, semakin tampakkan akhlak yang barunya kalau berasuawa kan semakin barisi padi itu semakin coba nanti pengajian kau tampakkan akhlak lewat di depan orang bawa motor enggak usah ya nampakkan assalamualaikum ini tidak coba orang akan punya rasa berbeda itu akan punya rasa berbeda orang Bajanggu itu suka menegur orang Bajanggu itu suka menolong ya kan tidak terkenal usang menyanggu itu mukanya masa mencelik waknya perlu diperbaiki. Mereka sebenarnya bukan anti dengan Islam, dengan sunnah tidak. Cuman kadang-kadang sikap kita di tengah masyarakat membuat masyarakat itu apa? Menjauh dari pengajian kita, menjauh dari taklim kita. Karena kita tidak menarik bagi mereka. Terutama dari sisi akhlak kita itu. Sangat penting. Ini maaf bicara karena pengajian ini sudah banyak menyebar ya. Kadang-kadang iya lagi Bajanggu, caranya lagi cingkrang. Tapi kadang-kadang kalau jual Bali, ada yang mengicu-icu sekete-sekete. Bautang, abau ulu-ulu, kadang 3 tahun gaya tidak bayi ya. Bahala namu itu. Tunjukkan akhlak yang baik. Di tengah masyarakat. Ya, nah maka kita coba mencari hal-hal yang perlu kita hindari. Biar baik di tengah masyarakat maupun hidup bersama interaksi dengan para pendakwa, dengan para anggota majelis taklim, kita tuh harus saling punya rasa peduli. Ya. Maka kadang-kadang kritik. Ini pengajian ada, terus ada bapak-bapak baru datang, baru hadir kali itu, atau kawan-kawan baru datang. Ya kan enggak nampak sama mukanya, ataunya masih, atau kalau akhwat jilbabnya masih jilbab burung atau masih sederhana lah gitu. Tidak ada yang menegur dah. Ya kan? Tidak ada yang menegur. Bagaimana pengalamannya datang ke majelis pertama itu? Indah atau hitam? Coba kalau datang di masjid itu, kan lagi pusing di rumah atau apa kan? Cobalah dengar-dengar pengajian sekali, kalau ketarang lo hati gue aja kan? Sajuk lo kadado, tiba lo di masjid, tidak lo dapet kawan lo. Tapi cobalah tiba di pintu masjid itu, dipanggil, Pak, depan Pak, ayo depan Pak. Itu kan toh? Pak sini tuh Pak. Kalau pulang, Pak di mana tinggal? Situ. Ayolah, mau antar sekalian, boleh lewat situ aja. Nanti jadi kira-kira dalam dakwah kalau begitu Pak. Kira-kira. Ketibu ada acara bagi minuman, cari apa-apa yang tua-tua, orang-orang yang baru-baru. Kok enggak? Tiba bagi roti minum tuh. Diambilnya dulu bagiannya. Syalai, kok dipanggil cik kan? Di mana istar itu? Dicari dulu. Ya kan, ada orang-orang baru hadir pengajian, baik akhwat atau ikhwan. Itu dulu diperhatikannya. Ditanyanya dari mana. Diminta nomor HP-nya mungkin, kenalan. Nah ini kalau ada kajian, Pak datang lagi. Oh, datang lagi. Wah, ada Ustaz datang ini, ada kajian. Wah, rancak kayak gitu. Senang enggak? Faedah luar biasa. Banyak hal-hal yang sederhana sebetulnya tidak barek berdakwah. Cuma yang barek itu kadang-kadang awak terlalu apa? Itu banyak canggung nyawa, banyak apa nyawa gitu. Nah oleh sebab itu, coba kan, pokoknya balanjo kok, orang berasa-rasa, Bapak, ya silakan, buru-buru Pak silakan. Balah Pak, kamu mulai tadi berdiri, gak apa dorong saya mah, tunggu sabar, nanti.
Dan pengalaman banyak dialami kalau awak tuh memberikan pemainnya, ayo coba silakan. Pastinya langsung menarik diri tuh, kenapa maaf. Ya kan lah. Baik non muslim saja kalau awak antri di tiket apa teman-teman, awak berikan kayak gitu, wah langsung dia tersentak dia tuh. Malu besarnya. Merasa malu besarnya tuh. Daripada awak bentak tadi. Apa buru-buru Pak? Ya silakan Pak. Nah. Capeknya menolak tuh. Ya kan? Karena ada rasa dirinya. Nah, memang yang paling banyak harus kita perbaiki sebab-sebab timbulnya fitnah itu tadi apa? Dari segi tindak tanduk, perangai, tingkah laku. Akidah yang benar, ibadah yang banyak, itu tidak langsung bersentuh aja orang tuh. Yang langsung bersentuh, taraso ada orang tuh awak berilmu, awak tahu agamu, awak tahu sunnah, dari apa? Dari siapa? Omongan, pergaulan, itu yang langsung. Betul enggak? Nah, ketika awak baju Bali umpamanya, ya kan? Ditawar ada orang, saya ketik benar untungnya ini, tapi tidak arah, dikurangi seketik maunya. Besok dan sanang belanja orang berjilbab situ tuh. Lama layanannya, gitu kan. Kau tak, ini mago tapi jadi beli doh. Ya. Jadi coba kita rubah budaya masyarakat kita dengan cara yang lebih berikan nyamanan. Nyu nak membali, dapat senyum Jawa, siapa dapat pahlo. Coba antum jangan orang lain lah ya. Antum lah mago-ago tuh Tuh awak antum belum berani beli pokoknya kan ada alasan kemahalan atau apa. Tuh maaf ya Mbak. Iya enggak apa-apa. Apa tanggapan antum rasanya? Jiwa antum tenang enggak? Tapi kalau lah antum terlanjur marago tuh agak ada pemaksaan atau beri suatu kata-kata yang tidak menyaman, apa antum barangkek dari tampeknya tuh antara saudara diri antum. Sebetulnya faedah berbuat baik kepada orang lain dulu sebetulnya bukan untuk inyo. Salamoko awak ingin beri salam ke orang, menolong orang, tabayang dakwa yang untung tuh ya. Orang nawak tolong, tabayang dakwa itu tuh, beruntung apa jago dan tolong tadi. Enggak. Hakikat yang beruntung besar tuh kita. Yang beruntung besar tuh sebenarnya awak. Dak orang yang awak tolong tuh sebetulnya. Begitu. Pertama pahala. Nang kedua, sia yang berbuat baik ke orang lain, Anda pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang sama diberikan Allah untuk dia. Kan sudah jelas hadis sebutkan Rasulullah. Innallaha fi aunil 'abdi maka la fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba yang suka menolong saudara. Salam kau Anda. Tabayang dakwa senyum ke orang lain, langsung membahagiakan. Enggak. Sebetulnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu disuruh di agama, patamunya yang banyak memberikan faedah itu ke dalam diri awak sebetulnya. Tolak antum gini ya. Nampak orang susah. Tapi tidak sabar Allah, tapi dia gesenya 5.000. So setelah antum berimpak itu. Antara saudara diri antum dapat membantu orang dan nampaknya susah, ada nak makan dan minum. Ada ketenangan yang tidak bisa antum gambarkan. Rasa bagaimana rasanya? Kayak disiram di air dingin, turun di badan aku. Taraso itu, kalau ikhlas membantu. Terus rasanya Allah bersyukur. Ada banyak hal timbul dalam diri waktu. Ya Allah, kadang-kadang timbul ya Allah, tolonglah dia, doakan orang. Awak tidak sengaja mendoanya, siapa mendapat awak siapa mendoakan awak. Assalamualaikum mendoakan orang rasanya rugi. Itu yang berkaitan tadi, memanen tuh orang lain tuh narugi enggak awak. Dan beruntung dulu tuh awak sebenarnya. Mendoa orang lain, siapa mendoakan awak? Mana rencana doa manusia daripada doa malaikat? Nah, coba dirubah mindset awak itu. Ajo kebaikan yang sebenarnya awak lakukan, yang pertama mendapat keuntungan siapa? Coba awak marah-marah, disakiti orang, atau awak balik sesuai dengan perbuatan kesehatannya. Memang awak dapat membalik, tapi dapat pahala enggak? Setelah itu ada dalam jiwa kau, puer enggak? Enggak puer.
Nyo jiwa kok kalau nan ingin membalai itu, nyo lebih dari lakon orang tuh namu samur baru manang rasoe. Nah, ada dapet kalau lebih menyolimi orang, tapi cukup dimaafkan. Coba dimaafkan. Ana dapet dawa. Pahalo. Kemudian, apakah wak hino memaafkannya? Enggak. Dalam hadis sebutkan bahwa memaafkan itu tidak menambah kecuali kemuliaan. Aduh dah awak kok rasanya kalau awak memaafkan orang merasa tahi. Subhanallah. Nah, itu bentuk banyak konsep dalam dia yang perlu berubah selama kau. Jari ada orang tahu awak tidak bisa mahari ya, terasa hino awak. Jari ada orang, ya dah maaf, gitu kan tak? Antum baik itu orang antum la telanjur kok menghardik semacam satu minta maaf padahal langsung minta maaf atau apa? Sikap antum satu. Ada rasa menyesal enggak marianya? Menyesal enggak marianya? Menyesal benar. Subhanallah. Jadi hal yang kecil-kecil kok nampara luar rasuan. Akhlak di tengah masyarakat. Hal yang kecil-kecil seperti itu yang perlu awak tunjukkan ke masyarakat awak, ke tetangga awak, ke anak-anak ketek. Ya. Suka negur. Coba hal-hal seperti itu awak budayakan. Insya Allah orang akan tertarik dengan dakwah ini. Tarik dengan dakwah ini. Ya. Jaga marwah dakwah ini, jaga marwah majlis taklim dengan menunjukkan akhlak yang baik di tengah masyarakat. Nah, hal-hal yang menyebabkan timbul fitnah itu diantara yang pertama sebetulnya di dalam surat Al-Hujurat itu ada petunjuk yang cukup lengkap tentang hal-hal yang dihindari dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang pertama adalah jangan suko menyebarkan informasi dan tidak jaleh kebenarannya dan sumbernya. Maka disebutkan, ya alladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kau yang pertama Allah. Baik masyarakat umum mendengar kajian tu biko, hadir ke pengajian tu dengar di telinga awak. Yo itu kajian tu. Jangan kata orang. Kalau tidak ada bukti, diam. Wahai orang-orang beriman, apa kata Allah? Jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, apa? Fatabayyanu. Jangan capek percaya. Leya ada buktinya ndak. Antusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai awak mencela satu kaum karena ndak tahu atas kebodohan tuduhan-tuduhan tadi awak lemparkan. Fatusbu ala ma fa'altum nadimin. Lalu setelah itu menyesal. Banyak tindakan-tindakan awak. Talanjur percaya ke sebuah berita-berita ndak jale ujung pangkanya. Apalagi di media sosial, di WA, apa kata orang begitu, langsung lo bersebarkan di awak. Nah, itu penyakit yang perlu indai. Yang banyak menyebutkan sebab fitnah dalam dakwah itu apa? Suka menyebarkan berita-berita burung. Aku berita burung namanya. Kalau kabar-kabar ndak jale ujung pangka itu. Aku namanya disebut orang berita burung tuh. Beko ditanya tuh, siang ngecek itu, ambo si Pulan cerita kamu, dikajau lah tuh si Pulan tuh. Sia yo, ambo danga gitu. Dalam hadis pernah disebutkan Rasulullah SAW. Kadang-kadang setan itu hadir di sebuah majelis, hanya buatnya berita itulah mencari siapa sumber berita. Padahal yang bawa berita tadi. Nah, hati-hati yo. Banyak berita kini kau yang isinya adu domba. Banyak isinya fitnah. Tuduhan bohong. Nah, hindarilah. Baca cara menghindarinya. Jangan banyak menangan dan tidak perlu didengar. Jangan diceritakan dan tidak perlu diceritakan. Jangan dicaliak dan tidak perlu dicaliak. Itu kuncinya tuh. Talingo kok jadi membazirkan. Tidak perlu didengar berita tuh mah kunoan didengar. Menambah isi kepala saya kok tuh. Nanda paru dicaliak, mangga dicaliak.
Nanda perlu dikatuan, mangga dikatuan. Acolah jago tuh. Mato dijago, talingo dijago, lidah dijago. Iko politik IKN dikomentari loh. Ini mau urus anaknya di rumah ada beres loh. Lagi ibu kota negara lo dibicarakannya di Lapau. Apa lalunya dalam cerita itu? Lagi kabar ubah kondisi itu enggak. Itulah ada orang yang mengurus tuh, mengalu awak repot mengurusnya. Nanda palu dengar, jadi dengar. Nanda palu dikecian, nanda palu dikatuan doh. Karena setiap kalimat yang keluar kok, emma positif atau, itu. Dek baca itu nah, ada loh untuk provokasi dawa. Dibuat lo berita kesinan, lah mengecek lo kok. Siapa yang mengembangkan cerita tadi itu? Soto asa kaki gitu orang dalam dosonya itu. Iku namanya penyakit ini kok. Makanya hidup aku susah banyak pikiran bah. Nanda perlu dipikiran. Bapak itu nyecaliak nanda perlu caliak, didengar nanda perlu dengar. Makanya banyak pikiran aku kacau. Jadi makanya agama mengecian ya min husni islamil mar'i tarkuh malayani. Bantu Islam orang nancak Islamnya itu meninggalkan perkara ndak urusannya. Kalau ndak urusannya ndak perlunya sibuk-sibuk loh. Tarkuhu malayani. Min husni Islam mar'i tarkuhu malayani. Lah dok kok ada kaidahnya sado dalam agama awak. Nanda perlu dicaliak. Nanda perlu dengar, jangan didengar. Nanda urusan awak, jangan dikakok. Urusnya mana tanggung jawab awak. Nah, itu yang pertama tadi. Sebab pertama apa? Menimbulkan fitnah dalam dunia dakwah apa? Berita-berita yang tidak bisa dibuktikan katonyo. Makanya Rasulullah SAW melarang hal itu. Kila wa qala. Katonyo giko. Tasian katosian mengecian tak tahu lo. Beko li tambalonya ambo kiro baiko. Ana ambo kiro ko didang lo ada kawannya. Beko li komentari lo. Menjadi sebuah rangkai cerita dan rancak. Tuh dari A mengecek biko, ditambah lo di B, disambung lo di C. Menjadi sebuah cerita. Itu banyak kejadian gini kok. Cari itu nada jale, disebarkan. Baik antara dai, antara ustadz, antara tetangga, antara adik saudara. Ya, adik kakak, mintuo. Banyak awal mula penyebabnya cari itu nanda jale. Ketika la baca cakap apa? Baik, tu nak jale kabar kau doh, ya. Sial membawa kabar aja leh. Awal lah barantam dicari ujung pangkal, makanya banyak ndak bisa diselesaikan masalah itu ndak bisa dicakau siapa membuat berita pertama itu. Ndak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ibarat orang mengecian bola liar kama. Ndak ada yang mengaku mengecian itu ndak ada satupun. Ya siang kan disalah leh. Awal lah batengkang dan tanggung jawab mau berita aku enggak tahu. Nah, itu yang pertama. Ya, jago talingo, jago mato, jago lidah. Dak jale batuannya jangan diceritoan. Tuh. Ada orang baca itu ndak jale kabah, jangan didengar. Ndak perlu dengar tuh cerita ndak jale itu. Nah, itu banyak kok menyebabkan fitnah di dalam dakwah. Kabar-kabar carito barito nandak jaleh. Lalu seakan-akan itu suatu kejadian yang sudah fakta. Nah, masyarakat itu tuh harus perbaiki masyarakat awak dan mudah dipercaya. Apalagi kini berita-berita di media sosial, ya, di internet, di Facebook, subhanallah. Bara banyaknya duto-duto isi.
Karena memegang tuh sia. Ada orang nak beragama, ada orang nak stres, ada apa. Ya jangan komentar saja doanya, ya kan? Nah, itu sampah pemikiran semua di situ dituangkan orang. Kecil orang ada orang unek-uneknya dan ndak lapeh, lapehnya lewat Facebook, lewat Instagram, apanya lah segala macam. Nah, waspada, Pak. Hati-hati menerima carito. Ya. Jangan capek memindahkan carito. Pokoknya kalau ndak jaleh, jangan dicari tolong orang lain. Ya kadang iko tapi yang borag iko jangan di Apollo ya, dipercaya lo, tapi ada ceritanya iko ya, lama lo masuk itu lama lo gitu ya kan. Cara masuk itu lama lo kadang-kadang. Ya kan? Iko ndak lo pasti dah, tapi raso-raso lo adu-adu juga mungkin batu enggak 50%. Itu cara. Itu banyak itu tuh cerita-cerita namanya nyebar tuh. Nah, tapi kalau antum stop itu masalah berhenti itu. Jangan dilanjutkan. Ya kan? Nah. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasibu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna kemudian setelah itu ayat berikutnya setelah ayat berikutnya Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu baik saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara saudara kalian. Enggak dia adu domba. Nah. Kemudian setelah itu lanjutkan lagi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ittaqtalu. Kalau ada dua kelompok berselisih. Lalu didamaikan, enggak mau berdamai. Fa in baghat dahmal al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau kelompok nan dinasihati kokoh membangkangnya, perlu dikarian, boleh dikarian. Sampai mau itu pentingnya itu. Menjaga kedamaian sesama kaum muslimin. Sampai dengan cara keras pun boleh. Kalau nan salah itu nak mau lurui. Nah, setelah itu turun ke ayat berikutnya, baca surah Hujurat. Ya alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhunna. Berikutnya, jangan suka molok-olok orang lain. Aku banyak di masyarakat aku. Ya kan? Ibaratnya kudo na melari nyonan jari ya. Ya kan? Banyak tuh. Enggak usah dikomentari dah. Makanya tadi tidak perlu dikomentari. Aduh, banyak aku suku kalau di Minang itu terkenal di masyarakat kan banyak cami'i itu itu bawa olok orang lain namanya itu. Cami'i kok lah rajin lo kan suruh orang gini. Itu kalimat waktu itu seketek itu saya. Sempat orang mundur bertobat nyokol laringin luru ya. Adek di olok-olok tadi mundurnya siapa nama suruh. Bara gadang dosa. Nampak orang ke sholat jamaah, duduk ala sebentar lu, gage-gage nang sholat, ndak kelari ya Tuhan tu loh. Macam-macam caro-caronya tu orang. Mau Allah orang. Nah, ada kadang nampak lah bajanggui, lah bajanggui loh gini. Ya kan? Atau kebanjiran saya yang terima. Banyak bahasa-bahasa yang tujuannya apa? Ngejek. Menuduh orang baca dar ninja lah, macam-macam. Bahasa itu ikut mengejek, hindari mengejek. Jangankan orang yang mengolok-olok orang yang mengamalkan ajaran Islam, mengolok-olok orang buat buruk pun tidak boleh awak. Boleh jadi awak terjerumus ke situ beko. Maka tidak boleh diolok-olok. Orang yang perokok, orang enggak usah diolok-olok. Nasihati baik. Kok diolok-olok? Andek gara-gara merokok cari lah bibiang lah menjuluh saya muka. Enggak perlu. Jangan pernah mengolok-olok orang lain. Boleh jadi awak terjatuh ke fitnah yang sama nanti. Sampaikan dengan bahasa yang baik.
Makanya kalau awak mengkritik bid'ah, kesalahan-kesalahan cara orang beragama amalan dia, tidak usah diolok-olok. Nasihati baik-baik. Karena akhlak itu akan dinilai nanti. Ya kan? Sampaikan dengan serius, dengan lemah lembut, tidak usah diolok-olok. Ya kan? Kenapa orang kapai salawat namanya yang pakai gondang-gondang ya? Nah, lah kapai badendang lang lagi kau. Tidak usah diolok-olok. Baik di Facebook apa, tidak usah diolok-olok, sudah. Salah, nasihati baik-baik. Karena tidak boleh ngolok-olok tuh. Ya, kita sebagai orang yang tahu kebenaran juga tidak boleh olok-olok orang lain. Dulu awak mungkin lebih buruk darinya, tapi karena Allah sayang diberi petunjuk. Nah, jangan lo olok-olok orang lain. Kok dicabut dia Allah lihat hidayah kau bah kau. Karena hati manusia ini ada di antara jemari Allah. Allah balik-balik sekehendak hatinya. Maka jangan pernah meremehkan orang lain sama sekali. Karena awak lama rasul tahu agamu, laba ibadah banyak. Jangan pernah menilai orang rendah. Jangan meremehkan orang lain. Jangan melolok orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un. Itu wanita juga tidak boleh saling melolok. Baik pakaiannya, penampilannya, apapun tidak boleh dia olok-olok. Ya. Tidak boleh dia olok-olok. Ini masalah yang kadang menimbulkan fitnah di tengah dakwah. Mengolok-olok. Perbuatan syirik enggak usah diolok-olok. Makanya Allah melarang. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, la tasubul ladzina yad'un min dunillah wa yasubullah bighairi ilm. Jangan engkau melolok-olok, jangan engkau mencela tuhan-tuhan orang itu, musyrikin itu nantinya mencela Allah. Kalau Allah nanti melolok-olok sunnah. Baliknya tuh. Melolok sunnahnya nanti. Ya kan? Melolok sunnah nanti. Nampak orang nak bajanggui. Kecian bawahnya ang bantu si wowo nak bajanggui ah. Nak bah. Walau cuma melolok ang lah bantu si apa namanya? Tak boleh. Jangan dia olok-olok. Karena boleh jadinya melolok ajaran agama. Mana mbak dosanya awak dan awak jatuh ya ke dosa. Nah, tunjukkan akhlak yang baik di tengah masyarakat, ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil-manggil dengan gelar yang tidak penting. Menggala-gala dengan apa, ya, pokoknya sifatnya merendahkan tidak boleh. Bi'salis fusuku badal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu sebaik-baik perbuatan fasik kitalah dia beriman. Orang yang tidak bertobat kata Allah itulah orang-orang yang zalim. Hal-hal yang seketik-ketik itu sebetulnya nah membuat banyak orang jatuh berkendaraan dek batu gadang atau kerikil. Kerikil. Batu gadang dari jauh lah nampak ada orang dihindarinya. Tidak ada tabrak-tabrak di motor kadang-kadang. Nah, kecuali ngantuk mungkin nak. Tapi banyak membuat orang tagalinci karena kerikil. Nah selama kau awak meremehkan kerikil-kerikil kau. Menganggap itu persoalan-persoalan dosa ketek. Nah tuh. Jangan pernah meremehkan hal-hal seperti itu. Yang kecil kok kadang-kadang menentukan. Saketeknya tegur sapa, senyum, menolong orang sakit. Hal-hal yang kecil-kecil. Luar biasa itu pengaruhnya. Ya, pemaaf. Insya Allah. Kadang-kadang kan Ustadz, pahala ambo cara menasihati anak ambo atau istri ambo atau suami ambo. Kadang-kadang bingung ambo. Laiko carakan sabar. Tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan ketika menyampaikan nasihat tuh bahwa awak tuh sayang kayaknya. Bukan dalam rangka mencelah merendahkannya. Nah kadang-kadang awak tuh cara masuk awak ke menasihati orang gaya awak kadang-kadang salah. Agak meninggi suara sete, menggadang lo sekete. Ayah nak beraja dia,
Cua lah pai kasuara sekali-kali. Danga kajian tuh tahu dia daerah. Bahaso tuh. Cara menyampaikan. Bukan orang tua itu tidak ingin hal yang baik, cuman cara bahasa awak itu, cara masuk itu surang mah kurang tepat. Nah, iko nggak cari, jawab tinggal masyarakat dengan cara-cara yang baik, ya. Nah, insya Allah berbagai fitnah-fitnah yang muncul dalam dakwah itu memang tidak akan habis fitnah itu. Fitnah itu memang sudah harus berganding dengan dakwah itu, tapi bisa kurangi, jangan menjadi penyebab awak dalam membuka sebab semakin timbul fitnah. Pada dasarnya bisa fitnah itu dihindari, awak tidak berupaya untuk menghindari. Tapi sudah awak berbuat baik, cara baik, berakhlak baik, tetap ada fitnah. Siapa yang lebih baik, para anbiya saja tetap ada fitnah bagi mereka. Yang kita maksud di sini adalah kita harus berupaya menghindari sebab-sebab itu. Baik. Berikutnya apa lagi? Adab berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di antara penyebab apa? Banyak nampak orang mobil baru, ikolah kredit lo apa jago, main riba apa jago, itulah Mas Habib. Nanda lalu dicaliak jadi caliak, nanda lalu dikomentari jangan dikomen. Mana penyakit ke diri awaknya? Sebetulnya orang tadi enggak ada enggak penyakit dia? Enggak, yang penyakit itu awak nanti itu. Dapat penyakit itu awak sebetulnya, yang sedang sakit itu awak. Banyak suuzon. Hal-hal yang timbul dalam diri awak itu. Kadang suuzon ke istri, suuzon ke suami, suuzon ke menantu, mertua. Suuzon ke kawan sama pengajian. Banyak sekali hal-hal yang kita hindari. Suuzon ini harus kita hentikan dalam diri kita. Karena kalau ada suuzon, ya, prasangka buruk, yang dicari setelah itu, ingin cari bukti. Maka kau datang larang berikutnya. Wala tajassasu. Jangan apa? Mencari-cari. Kenapa? Karena kalaulah ada suuzon, kalau suami itu ke istri itu atau istri ke suami, suami ke istri atau sebaliknya, kalau ada suuzon, itulah mencoba mencari-cari apa? Untuk mencari bukti baca loh ya. Pasti dengan cara tajassus. Cari-cari bukti dengan cara tajassus. Dibukalah HP-nya, dibuka Laiko, dicari Laiko. Mulai tajassus tuh. Ya kan? Diintelin. Kadang-kadang adalah momennya yang pas. Sebenarnya ndak bukti itu, momen pas. Wah iyo lah jale kaji kumaha tuh. Apa di situ? Gunjang, maka larang gunjang setelah itu. Walayak tak ba'dukum Kok kaji menyambung kok? Pertama apa? Prasangka. Yang kedua, cari bukti tajassus. Setelah tajassus, cari to. Gunjang. Aku penyakit barantai kok. Nah, kadang-kadang yang digunjiang itu kadang orang tuanya, lakinya, bininya, adiknya, tetangganya. Musibah. Maka hindari penyakit. Pertama apa? Selalu banyak husnuzon ke orang. Kok nampak orang datang ke pajak, kalau pasti kan minta utang loh. Ya kan? Kok paling-paling kok modus loh kok. Banyak apa? Suuzon.
Mungkin antum pernah pengalaman lah hal seperti itu. Kironya ini tidak suuzon, tiba-tiba nya magi hadiah kadang-kadang. Awal bersangkonya meminta utang. Nah, banyak hal-hal yang kita hindari. Coba diperbaiki. Jangan banyak prasangka-prasangka. Cus, berikan hati itu salamai ke orang lain tuh. Nah, kalau antum dapat prasangka, lama antum mengucapkan salam ke orang tuh. Nah, itu penyakit itu tuh, di banyak efeknya. Tapi kalau awak berprasangka baik ke orang lain, pasti awak senyum datang, kabar, assalamualaikum, saya anak gitu. Kalau ada prasangka, paling-paling kok alaika salam, sudah tuh enggak ada ngecek itu. Betul enggak? Nah, itu efeknya, kecil sebabnya kok, kecil tuh. Lah jarang ngomong, setelah itu semakin jauh. Kalau makin jauhan sudah tulai timbur. Aduh lo kompor-kompor dari kiri kanan kau bawa omongan si Pulan cerita yang bawa angkau gitu. Lah kan? Semakin hal itu semakin banyak hal yang menyebabkan jadi semakin jarak. Itu hal prasangka itu. Kalau istri itu kalau prasangka buruk ke suami itu, buka pintu saya lebih beda tuh. Sudah buka pintu cuma belakang sekali itu. Kalau enggak Pak Sangko kalau sanang dibuka pintu, nyesambutnya jagalah ste. Beli bawa tangan dah, ya kan? Minum dulu dah, ya kan dah. Lama sambutnya kan? Tapi kalau lah nyola ada prasangko enggak lama, buka pintu saya langsung melekang sekali itu. Nyopai kelepuh sekali kita. Coba banyak pengaruh dari satu akhlak ke akhlak lain. Azan ya, itulah hal-hal yang sekecil-kecil yang mau sampaikan ke antum. Tolong ini diperbaiki. Insya Allah fitnah dakwah itu bisa kita minimalisir, kita kurangi. Fitnah dalam keluarga coba itu, bermasyarakat coba itu, hidup bertetangga coba itu. Ya, demikian. Itu antara ada adab di dalam kita bermasyarakat agar tidak menimbulkan terjadinya fitnah-fitnah, terutama fitnah perpecahan, perselisihan. Ini fitnah ini yang banyak merusak dakwah. Baik antara anggota keluarga, antara tetangga, antara masyarakat. Ya. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, Al-Muslim akhul Muslim, la yudlimhu wa la yuslimhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farjallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim saudara muslim lainnya, janganlah dia menzaliminya dan juga tidak peduli dengannya. Jangan sampai tidak peduli dengan saudara kita. Kemudian barang siapa yang berada dalam membantu saudaranya bihajati akhi, maka Allah juga akan membantu kebutuhannya. Tadi yang Ana sebut kepada antum, sering kita bayangkan setiap kita berbuat baik kepada orang lain, terasa kita yang berjasa, terasa dia merasakan dia yang beruntung, ya, menganggap dia yang beruntung pertama. Padahal yang beruntung itu lebih dahulu siapa? Kita. Nah, ini pola pikir kita agar kita mudah berbuat baik kepada orang lain. Bahwa setiap kita berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya kita berbuat baik kepada siapa? Pada diri kita, pada diri kita sendiri. Baik, barang siapa melepaskan seorang muslim dari kesusahan, dari antara kesusahan hidup di dunia ini, maka Allah juga akan membebaskannya dari kesusahan pada hari. Beda untungnya dia. Kalau kita hanya membebaskan dia kesusahan dunia, kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih baik balasannya? Sama tadi dengan doa. Mana lebih baik balasannya? Nah, taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslimin lain, saudaranya sama muslim, Allah juga akan menutup Ini diantaranya ini. Tidak disebarkan
aib itu. Tapi sekarang apa hobinya orang sekarang? Yang ada apa sekarang? Diumbar aib orang lain. Makanya aibnya juga dibongkar sama Allah SWT. Apalagi antara mertua dengan menantu. Kadang-kadang menantu curhat sesama teman-temannya di grup ya, bercerita tentang mertuanya, atau sebalik mertua tentang menantunya, atau istri tentang suaminya, suami tentang istrinya. Subhanallah. Ya curhat, oh suami saya pelit banget, atau ini macam-macam. Ini yang menyebabkan rusaknya. Jangankan persaudaraan dengan tetangga, persaudaraan ini yang istilahnya kalau bahasa Jawa yang dibawa ketiak sendiri gua. Enggak beres dah, baca rohnya. Maka perbaikilah hubungan antara saudara. Kadang-kadang antara adik kakak, dia baradolo mangko bercakap. Ya kan? Mestinya adalah membuat mereka semakin akrab, tapi malah membuat jauh. Kenapa? Yang tadi itu banyak, ada sakwasangka, ada berita tidak jelas kabarnya, ada gunjing, ada adu domba. Nah ini perlu kita sama-sama hindari. Kadang-kadang digunjingnya itu ustadz kadang-kadang. Atau kadang-kadang yang lebih banyak itu suka mengunjingkan masalah poligami ustadz ini kan. Kalau ikhwan-ikhwan kan tuh cari itu ya. Kalau akhwat-akhwat itu juga tuh tentang poligaminya ustadz juga dan sibuk di pengunjingan kan. Apalah urusannya diurus gitu loh. Ya kan? Ustadz ada poligami langsung viral itu. Masya Allah. Karena kadang-kadang orang lape kandaknya tuh babanggalonya di orang lain supaya ndak dape apa istilah rasu angin-anginnya dape dia lah ya kan. Taube lo rasa rasu mungkin cara begitu. Musibah ya kan. Nah ndak perlu diviralkan, gunanya diviralkan. Ndak perlu disebarkan, apa gunanya? Karena menjadi fitnah. Banyak orang ndak paham sehingga orang-orang umum menilai ustadz itu kajian tuh mah kawin sih kajian aja kan. Fitnah. Kan tidak sama orang menangkap tuh. Masyarakat banyak kan beda pemahamannya. Bukan rahasia umum lain. Ya, kalau ustadz yang poligami itu kadang-kadang kajiannya kurang akhwat yang datang itu. Kalau dulu sebelum poligami rame, sudah ternyata poligami udah sepi ya kan. Kecewa ya. Subhanallah. Coba bayang sama antum. Enggak ada gunanya menyebar yang tidak perlu itu. Enggak penting disebar. Kadang-kadang yang diurus tuh urusan rumah tangga ustadz ini diurusin. Dikepoinnya status ustadz lagi di mau ustadz kok gini kok. Itu lebar cari tolo ini tuh, disebar sekolah ini, berjalan-jalannya, kasikonya, cari itu. Kadang-kadang isinya duto. Itu fitnah dalam dakwah sekarang ini. Membawa fitnah dalam dakwah. Akibat apa tadi? Nah, ndak paralu dicari toan, ndak perlu dicalik, ndak perlu didengar. Nah, ini banyak. Menyebarkan, walaupun tidak aib, tapi kadang-kadang di masyarakat kan masih sekarang ini dengan media-media yang itu membuat suatu hal yang negatif dipandang mereka. Nah, inilah kadang-kadang dan juga sampai dalam berdakwah juga fitnah terjadi. Itu kenapa kadang-kadang ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang mempromosikan bid'ah-bid'ah itu mendapat rating. Kenapa? Karena banyak ikhwan-ikhwan yang share nggak jelas. Tujuannya mungkin untuk semua kawan biar tahu kalau ikhwannya punya pemahaman yang salah. Siapa bisa mengetahuinya salah. Menyebar kasinan siku. Akhirnya naiklah ratingnya. Dan banyak viral ustaz-ustaz itu gara-gara bentuk itu. Tokoh-tokoh al-bid'ah itu. Gara-gara videonya diviralkan. Itu menimbulkan banyak fitnah dalam dakwah. Cik lah ya po, ada ceramah ustaz nanti dipotong-potong. Dipotong-potong kok. Ada umpamanya ikhwan kelas seorang ustaz di wilayah tertentu.
Ada ceramah ustadz loh, pas koma untuk mengkritik ustadz tua, dipotong, disebarkan di media sosial. Ada nak fitnah untuk iko? Banyak. Fitnah. Begitu pula ikhwan-ikhwan yang memotong video-video ustadz ingin menyampaikan tentang syirik. Pilihlah hal-hal yang tidak membawakan kegaduhan. Pengalaman yang menimpa sebagian ustadz kita, kenapa? Karena cara dalam menyampaikan tadi salah, dipotong-potong bagian-bagian sehingga ada orang menjadi salah tangkap, salah paham, menyebutkan fitnah terhadap dakwah. Tidak setiap tujuan baik itu akan membawa kebaikan nantinya. Kan tujuannya mungkin untuk mengkritik orang beribadah ke kuburan semacam. Betul. Tapi kalau ada menyebut kelompok, menyebut namanya, itu jangan sampai menjadi masalah. Banyak hal yang perlu kita. Intinya di situ apa? Manjago, mato, talingo dan termasuk telunjuk kok. Jangan asal memencet ya. Jangan asal share saya. Jangan asal komen. Banyak jadi fitnah gini dalam dakwah itu. Kalau di media sosial itu video-video ustadz yang dipotong-potong atau video-video orang-orang al-bid'ah yang dipotong-potong. Lo ditampilkan pula ustadz seakan-akannya sedang tujuan sebenarnya. Sehingga kadang-kadang dakwah itu awalnya tidak punya tantangan di suatu daerah, karena ada bentuk itu terjadi, akhirnya mendapat penolakan-penolakan. Hikmahlah ya ikhwan. Hikmahlah dalam berdakwah, dalam memotong-motong dalam media sosial, tolong lebih cerdas. Ini banyak bentuk itu tuh menjadi masalah dalam dakwah. Ya. Nah, kadang-kadang memang ada motif tadi, karenanya lagi mencari kau kan tidak senang dengan orang-orang yang adalah kelas dengan kelompok tertentu, ada ceramah ustadz yang pas tuh, dipotong bagian tuh, kayaknya sedang membicarakan, ustadz itu ditembaknya di ustadz, padahal tidak sama sekali ke situ bagian. Bayangin tuh, fitnah-fitnah ini luar biasa. Nah ini yang disebut dalam hadis, la yadkhulul jannata namam au qatatun. Ndak akan masuk surga orang nan karajonya madu domba. Namam. Au qatatun. Nan diadunya kadang-kadang diadunya suami istri, kadang-kadang diadunya tetangga sama tetangga, kadang diadu ustaz sama ustaz diadunya. Ustaz sama ustaz diadunya. Menjadi rusak dakwah. Ada kini kelompok-kelompok tuh dicari-cari materi ustaz-ustaz tertentu, nyeser tuh tujuannya untuk ada kelompok lain yang ingin diserang. Kalau membuka kantum seperti masalah ada video umpamanya tentang menyebar daging korban, ada video tentang donasi, ya kan? Sengaja itu dipotong-potong bagian-bagian itu. Untuk apa? Ada tujuannya. Ada pihak yang ingin dituju untuk diserang. Dan video itu tidak bermaksud dan nasihatnya jelas kalau didengar secara full. Tapi diambillah bagian-bagian untuk menyerang itu. Ini fitnah, ini tolong dihentikan. Ya. Baik, barangkali berapa nasihat itu aja. Kalau ada pertanyaan persilakan. Sampai jam berapa? 7:30. Bismillah, semoga Allah memberkahi dan menambah ilmu Ustaz. Amin. Saya sudah setahun indah di markas seorang ustadz yang meyakini
Oh, yang meyakini katanya yayasan haram. Oh, hukumnya haram. Selama saya duduk di majelis, tidak sekalipun beliau mentazir Ustadz Salafi yang lain. Bahkan berbaur sangat hikmah dalam menyampaikan hal-hal yang sensitif. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal ini? Taib, seseorang bisa saja salah dalam berfatwa masalah haram yayasan ditinjau dari tujuan yayasan itu sendiri. Selama ini ana belum menemukan ada fatwa para ulama yang mengharamkan yayasan. Kalau memang dia sudah pas untuk berfatwa, ya silakan dia mempertanggungjawabkan apa? Dan dia tidak mau beryayasan, menganggap yayasan itu haram menurut dia. Ya yara anna dzalikal haq, itu keyakinan yang jelas ada dalil bagi dia. Dia silakan. Tapi lebih baik dia merujuk lagi fatwanya itu kepada para ulama. Apa dasar dia mengharamkan? Apa dasar dia mengharamkan? Gitu. Gak mudah mengatakan sesuatu yang haram yang halal. Ya. Walaupun dia tidak mentazir, apa ya, dia berpendapat boleh saja. Mauqifnya dengan yayasan apa? Berarti kalau orang menyatakan haram, berarti orang telah melakukan sebuah buatan haram yang membuat yayasan. Kan haram. Antum melakukan haram berdosa enggak? Enggak mudah. Berfatwa itu bukan hal yang gampang menyatakan suatu pendapat seperti itu. Ini namanya ya yakfitu fawqa qudratihi, meloncat di atas kemampuannya. Masih banyak para ulama yang berilmu yang bisa kita tanya, jadikan rujukan. Dan apa kapasitas ilmunya mengharamkan ini? Tentu kita lihat. Inilah yang banyak terjadi. Belajar 3 tahun, 4 tahun, langsung pulang. Sudah seakan-akan ilmunya melebihi para ulama-ulama yang lain. Para ustaz-ustaz yang lain. Padahal bacanya entah berapa kitab baru. Ini salah satu fitnah. Sigar al-ilm. Sigar talabil ilm. Ya. Dengan mudah menyampaikan satu pendapat-pendapat yang itu bermasalah maslahat umum. Bukan pribadi. Dialah yang bertanggung jawab tentang fatwanya di hadapan Allah. Sampai di kata apa keilmuan seseorang yang bisa dinilai cocok untuk berdakwah sunnah di media dan di depan umum. Tingkat keilmuan seseorang itu ya kalau dia sudah mengetahui pokok-pokok ilmu, pokok-pokok kaidah, usul-usul dakwah, usul-usul akidah, usul-usul ibadah. Bukan hanya sekedar bisa berbahasa Arab. Ya. Apalagi kalau begini. Kalau dia seseorang itu umpamanya gini, tamat S1. Terus dalam sepekan itu ngisi 5 majelis taklim. Kira-kira pantas enggak? Ibarat pilot itu baru itu saja langsung membawa Boeing umpamanya. Makanya anak nasihatkan pada mahasiswa saya, Ustaz, bagaimana kita belajar berdakwah? Ya belajar berdakwah harus, ya kan? Tapi kalau antum masuk baru mulai, cukup sekali ngajar, yang diajar itu tingkatannya apa, ilmu yang diajarkan apa. Antum sambil menambah ilmu. Ini ada sebagian orang jadwalnya pagi ceramah, habis asar ceramah, habis maghrib ceramah. Apalagi kalau yang di Jakarta itu, Masya Allah. Ya. Dia masih kuliah di Libya atau baru hanyalah tamat Libya, tapi Masya Allah majalisnya ya
Gak tersaingi oleh ustadz-ustadz yang sudah lama berdakwah di Jakarta. Subhanallah. Kita harus tahu kemampuan diri kita tuh harus tahu. Ya kan? Jangan kalau hanya baru mampu membawa angkot, jangan langsung bawa bis. Kalau baru bisa berbelok-belok, ya, mengalih di pasar-pasar kampung, jangan langsung ke kota dulu. Ya kan? Ini enggak, belum apa-apa sudah memimpin sebuah komunitas, sudah menampilkan berbagai, ini hulu terhadap diri sendiri. Kenal kemampuan diri kita. Kalau untuk di media sosial itu lebih bahaya lagi. Karena kalau salah di media sosial itu sangat susah untuk ditarik. Mesti antum menerangkan kesalahan antum sendiri di media sosial. Kalau tidak berbahaya, kesalahan itu akan senantiasa didengar oleh orang. Apalagi mengenai aturan pemerintah. Ada namanya undang-undang. Nah, antum harus mengerti. Dan juga ilmu yang antum sampaikan itu layak enggak untuk disebar. Jangan mempermalukan diri sendiri di media sosial. Ini banyak sekarang karena memang semua orang punya HP, tinggal klik kamera, buat akun sudah bisa. Ini banyak sekali. Nah, ini juga harus hati-hati. Bukan setiap ustadz antum dengar kajiannya, dengar. Karena ada banyak yang tasarruf, yang terburu-buru di dalam menyampaikan sebuah tanggapan, sebuah pendapat. Ya, bahkan dengan gampang menjatuhkan hukum-hukum. Berani mengatakan ini haram, ini, tanpa merujuk kepada para ulama. Memang tidak ada guru-guru kita yang lebih besar dari kita untuk bertanya. Lalu kita harus mengeluarkan sebuah fatwa, ini yayasan haram. Anehnya orang-orang yang sekelompok dengan pemikiran seperti ini dari dulu mengharamkan TV, sekarang dia punya sendiri. Dulu mengharamkan radio, dia punya radio. Dulu dia mengharamkan yayasan, sekarang punya yayasan. Apalagi ini orang seperti ini? Itu menggambarkan bahwa dasar ilmunya dalam berfatwa itu tidak cukup, tidak matang. Nampak di situ. Ta'ajjul, tergesa-gesa. Ya. Taib. Apa tanggapan kita bila dengan mencoba mengamalkan sunnah kita dijauhi oleh beberapa teman? Apakah kita tetap berusaha mendekati atau membiarkan hal itu? Kita amalkan sunnah, kita tetap berakhlak baik. Dia menjauh bukan hal yang kita yang bermasalah. Itu urusan dia. Yang penting kita tidak berakhlak yang tidak baik. Itu saja. Kalau dia menjauh silahkan, dia yang menjauh. Tidak kita yang bertanggung jawab dengan sikapnya dia. Kita sabar. Nah, makanya kita sampaikan nasihat dengan baik, ya, jelaskan kepada dia. Bagaimana hukumnya jika di dalam dakwah bekerja sama dengan ormas yang menjadikan buku-buku Sayyid Qutb sebagai salah satu referensi mereka? Bentuk kerjasama itu apa? Di bidang apa? Ya kan? Begini, ada sebagian ikhwan menganggap seorang ustadz diundang oleh ormas tertentu untuk mengisi kajian. Lalu dianggap nih ustadz ini sudah tidak punya sikap kepada hal-hal yang menyimpang dalam harus dibedakan antara kerjasama dengan berdakwah. Harus paham. Kalau kita diundang dakwah, kita dakwah siapa saja.
Terus siapa yang objek dakwah antum? Memang antum berdakwah di sekitar orang-orang yang sudah kenal sunnah saja. Kalau berdakwah itu siapa saja, hatta orang kafir kita dakwahi. Makanya Rasulullah SAW ketika di Makkah, musim haji itu beliau mendatangi tenda-tenda orang musyrikin. Berbeda antara yang melakukan itu orang yang berbeda lagi kalau dia orang awam. Apa bentuk kerjasamanya dalam bidang apa? Berkenaan dengan manhaj, berkenaan dengan akidah, dan juga harus antum bedakan antara muamalah dengan kerja. Boleh jual beli dengan ahli bid'ah, boleh jual beli dengan orang kafir. Jadi ini yang tidak berbeda, yang tidak bisa dibedakan oleh sebagian teman-teman, ya, yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu masalah dan mentahzir, tidak membedakan antara dakwah dengan berloyalitas atau mualah dengan bermuamalah. Ketika antum dalam satu instansi, di situ walaupun ahli bid'ah, dia memegang satu bagian, antum memegang bagian, antum nggak mau kerja sama dia, benar nggak cara antum? Ini masa tugas. Kalau kerja sama mana bisa antum dalam sebuah tim begitu? Maka belum. Dan juga antum bedakan antara fasilitas umum dengan fasilitas milik ormas itu sendiri atau fasilitas milik antum sendiri. Kalau fasilitas umum, semua boleh memanfaatkannya. Antum boleh masukkan ide antum berusaha juga. Tapi antum menghalang-halangi orang dan tanpa dasar, nggak bisa. Karena itu adalah untuk semua orang apalagi itu fasilitas negara. Nggak berhak ormas tertentu menguasai fasilitas itu. Nggak berhak. Karena itulah fasilitas negara, semua warga negara berhak atas menikmati fasilitas itu. Nah itu harus dibedakan juga. Antara memang antum yang memiliki wewenang di situ, punya antum, beda lagi. Ya, nggak bisa, antum nggak mau mengundang hal-hal yang menyimpang, ya hak antum di situ. Tapi antum di sebuah lembaga, di situ ada ketua, ada ini dan itu. Lalu seseorang orang di situ mengundang orang yang beda manhaj dengan antum. Nah, lalu ikhwan lain yang melihat antum dinilai orang sudah, padahal yang ini kan bukan, dia tidak punya wewenang secara mutlak di situ. Ya kan toh? Karena memang di semua masjid atau di sebuah lembaga, ya dia hanya di situ hanya sebagai bagian. Dia juga menyampaikan sunnah, menyampaikan ini, karena itu lembaga terbuka untuk semua kalangan. Antum harus bedakan itu. Sama di pasar, oh ini pasar salafi aja antum buat. Kecuali itu antum beli, buat sendiri boleh. Ya, parkiran umum, oh ini orang-orang sunnah aja parkir sini nggak bisa gitu. Itu fasilitas umum harus antum bedakan. Antara memang fasilitas antum sendiri yang punya hak antum mengatur. Nah ini kadang-kadang teman-teman salah. Kalau itu masjid umum, antum diangkat jadi takmir, ya kalau ada takmir lain mau ngundang, selama antum juga tidak mengganggu jadwal antum, ya sudah berkoordinasi secara baik aja. Antum juga hadirkan ustadz antum. Paham? Ini baru ganti takmir, dulu suruh digeser semua, ya jadi masalah kan. Akhirnya antum diganti jadi takmir, lepas semuanya. Nah, ini ya ikhwan, berdakwah perlu banyak bertanya, ya, dan perlu banyak kesabaran dan mengerti. Bukan isti'jal. Ya, banyak hal yang harus kita ketahui. Kalau itu fasilitas umum, ya sudah semua orang berhak menikmatinya. Bagi kami yang sedang mohon nasihatnya Ustaz, bagi kami yang sedang terjadi fitnah dakwah sunnah, sampai-sampai kalimat dari pemberi dakwah ini mengatakan salafi saja sudah terpecah-pecah. Ikut kelompok ini mereka sibuk tahzir, ikut kelompok yang lain bermudah-mudah, ikut yang lain juga taklid pada guru dan dai. Ini pembahasan yang kita bahas benar dalam daurah dai kita. Jadi begini, antara sesuatu itu pasti ada yang benar, tapi
Antum tidak tahu mana yang salah, jangan ngambil absen. Nah itu tadi contohnya dalam kajian dibahas dalam kitab itu antara umpamanya ada namanya mazhab Waqifah, abstain. Dia nggak mau ke sini, nggak mau ke sini. Menurut dia itu adalah cara yang terbaik nggak itu? Nggak terbaik, dia justru membuat kelompok baru lagi. Dan dia tidak punya gak bisa menilai mana yang benar. Sekarang apa tugas antum? Adalah melihat mana kelompok yang alal haq. Kita disuruh mengikuti hak, bukan masalah tidak pro ke sana ke sini. Kita disuruh mengikuti kebenaran. Mana yang lebih hak? Itu. Bukan masalah kata orang. Ini suka tahzir, ini suka tasahul, bukan itu. Makanya masalah harus dirinci. Untuk kalau tidak bisa tanya apa masalahnya, tasahul apa yang dibentuk tasahul, tasyadud apa bentuknya yang tasyadud. Kadang-kadang tasyadud menurut antum sebenarnya tasahul. Bisa saja karena kita tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu. Ya, alhamdulillah daurah kita yang 2 hari ini memecahkan masalah-masalah seperti ini. Kenapa kadang-kadang orang bingung? Yang pertama, al-jahlu bil haq, itu yang menyebabkan kita bingung. Kita tidak punya ilmu tentang kebenaran tadi. Nah, disitulah letaknya kita harus belajar. Apa sikap yang benar dalam kesalahan? Di antara kaidah ya ikhwan, tadi yang terakhir kita bahas dalam daurah itu. Pertama, beda antara ahlus sunnah, ustadz ahlus sunnah yang salah, ditahzir kesalahannya, betul. Dikritik kesalahannya, betul. Tapi dia tidak dikeluarkan ahlus sunnah, dia tidak ditahzir, tidak ditinggal kajiannya. Memang ada ustadz ahlus sunnah yang maksum? Nggak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Yang dikritik kesalahannya, iya, kita tidak ikut kesalahannya karena ini menentang. Ya, kita kritik, ada ustadz lain yang kritik, yang berilmu, silakan. Tapi bukan berarti langsung dihitamkan semua. Ini manhajnya orang khawarij seperti ini. Dan juga pula sebaliknya. Ada perkataan tokoh ahlul bid'ah mendekati manhaj ahlus sunnah, lalu dianggap sudah ahlus sunnah juga tidak. Maka beda antara mengingatkan orang dari kesalahan seorang da'i dengan melarang orang untuk mengikuti kajiannya, membaca bukunya, atau harus dibedakan. Memang da'i ini nggak punya kesalahan? Ada. Namanya kita ini kurang ilmu banyak macam. Lupa, salah itu biasa. Tapi mauqif kita, cara memandang kesalahan itu. Maka dengan ilmu, kesalahan ini apa ini tarafnya ini? Tingkatnya adalah usul, atau hanya adalah istihadi, atau khilaf, masalah khilaf. Itu dengan ilmu menilainya. Bukan setiap kesalahan harus dipukul rata, orang ini sudah khilaf manhaj. Ini yang masalah yang tidak duduk sama kita. Karena ngajinya setengah-setengah itu. Seakan-akan setiap kesalahan pasti manhaj. Ini dari mana antum dapat seperti ini? Perlu belajar lagi. Makanya jangan sibuk dulu membicarakan masalah tahzir. Pelajari dulu ilmu. Yang dipelajari bab pertama oleh manhajus salaf itu ilmu yang disebarkan. Akidah, usul. Dalam kitab-kitab akidah, babut tahzir, babul maqalat itu di akhir bab itu. Sudah mau selesai kitabnya baru nanti disebutkan. Al-fuhum ini, al-ahwa wal al-bidah disebutkan di akhir itu. Ada paham gini, baru dijelaskan oleh para ulama mauqif dengan mereka. Antum nggak tahu yang benar, bagaimana antum tahu yang salah? Maka belajar dulu ilmu. Ini baru ngaji 1 tahun 2 tahun, ustadz-ustadz yang sudah berdakwah puluhan tahun ditahzir. Ini banyak sikap-sikap ini hulu. Ya, sebetulnya kebodohan yang ditimpa oleh kebodohan yang lain kita. Maka harus bersabarlah, jangan cepat jadi mufti. Makanya kalau ada khilaf sesama ustadz, jangan murid yang menyalahkan dan membenarkan. Maka saya contohkan, kalau ada khilaf di sama ustadz itu, ustadz yang sudah punya ilmu saja berbeda pendapat.
Terus antum bisa mengatakan ustaz ini lebih benar, ustaz ini yang salah. Di mananya antum salah benarnya? Mereka aja kurang punya ilmu masih khilaf. Maka saya contohkan seperti dokter nih. Ada dua dokter merawat satu pasien. Satu orang dokter mengatakan, Bapak hanya kalau mau sembuh cepat harus diamputasi, dioperasi. Kata dokter lain tidak. Insya Allah ini bisa sembuh Pak, tapi dalam jangka waktu yang agak lama. Kalau ini pasien seperti kita, dibilang ini dokter memang dasar, hanya mau cari uang saja, aman saja, mau motong orang saja gitu. Kalau ini enggak, ustaz ini juga, ini dokter ini juga. Kalau dia sebalik lagi dia bilang, ini dokter ini baik, umpamanya kan. Nah, padahal dokter ini mana yang lebih baik? Belum tentu ini yang baik, belum tentu yang baik. Tapi dia sudah menyalahkan yang ini. Padahal betulnya ini yang lebih baik. Pertama dia cepat lepas sembuh dan tidak lama menanggung penyakit. Jadi dia sembuh walaupun diamputasi. Tapi kalau ini diikuti ini, wah ini bagus tidak operasi. Tapi kapan sembuhnya? Biayanya bolak-baliknya makan waktu bisa 10 tahun. Bagaimana? Itu ijtihad dokter tadi. Maka antum ikuti ijtihad dokter yang mana? Jangan antum suudzon kepada salah satu orang dokter tadi. Karena mereka memutuskan sesuai ilmu mereka. Antum nggak punya ilmu. Nah ini banyak di karangan sekarang. Ustadznya berselisih, lalu murid-muridnya di media sosial ribut. Ustadznya tidur nyenyak, nggak tahu nggak apa, mereka paham tuh beda pendapat. Dan juga antum perlu tahu, berbeda pendapat bukan berarti pecah belah. Ini juga salah pemahaman. Ketika ada ustadz berpendapat, ini contoh wakil lah. Ada ustadz berpendapat umpamanya tentang puasa Arafah harus ikut orang wukuf di Arafah. Ada lagi ustadz yang bertua puasa Arafah umpamanya ikut tentang ru'yah hilal di Indonesia. Yang ribut itu siapa? Nah, sampai hari ini lihat di media sosial siapa yang ribut? Semua itu tuh. Atas kebodohan semua. Ini orang berbeda pendapat atas ilmu semua. Memang berbeda. Tapi akak ustaz ini berpecah belah? Tidak. Sahabat Nabi ada berbeda pendapat enggak? Apakah mereka berpecah belah? Jangan selalu antum tafsirkan ketika ustaz ini berbeda dengan ustaz ini, arti mereka sudah. Atau ustaz ini mengkritik ustaz ini, berarti ustaz ini sudah. Mereka saling tenasuh sama mereka. Tapi orang-orang yang dibawa ini nggak ngerti. Karena fanatik kepada gurunya, nggak mau gurunya disalahin. Ini penyakit ini. Yang banyak sekarang ini. Itu supporter yang tidak ikuti aturan main. Seperti supporter bola ya kan. Kalah timnya dia harus ngamuk. Padahal yang main capek siapa? Pemain. Dia sebagai penonton, tapi dia yang bikin masalah. Yang main langsung nggak ada yang bertinju ini. Tapi supporter bunuh-bunuhan di luar. Nah ini banyak dunia dakwah jangan seperti apa? Sepak bola. Penontonnya, supporternya kelahi habis-habisan. Sama dengan dunia politik kan? Antum rewes sedikit ya kejadian beberapa tahun yang lalu. Di bawah sudahlah, luar biasa ini dukung terus blal. Semua terkaget-kaget. Ya ikhwan, ini efek dari apa? Karena kita tidak bertindak sesuai dengan ilmu. Hanya emosional kita, fanatik kita yang bangkit. Ini perlu dibaiki pola kita belajar seperti ini. Konsep-konsep kita memandang suatu masalah harus kita perbaiki. Agar terhindar dari memandang suatu masalah. Setiap ada perbedaan antara ustadz sudah pecah belah. Dari mana antum tahu pecah belah? Biasa perbedaan-perbedaan antara syekh, para masyayikh juga banyak perbedaan. Bukan berarti mereka berpecah. Antara imam mazhab aja. Imam Malik banyak perbedaan Imam Syafi'i dan gurunya sendiri. Imam Ahmad dengan gurunya Imam Syafi'i banyak juga perbedaan. Contoh yang kecil saja masalah Al-Fatihah saja.
Imam Malik mengatakan basmalah itu bukan bagian ayat dari surah Al-Fatihah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad sepakat satu ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi Imam Syafi'i merojihkan kalau sholat jahriyah dibaca jahar. Imam Ahmad berpendapat kalau sholat sholat jahriyah dibaca sir. Berbeda pendapat enggak? Apakah mereka berpecah belah? Ulama-ulama dalam kitab fikih mengkritik pandangan ini, wah luar biasa itu perdebatan mereka. Tapi bukan berarti mereka kalau udah ketemu sholat di masjid sikut-sikutin gitu, enggak ada. Ini masalahnya nggak duduk. Sekarang tuh kan itu yang ingin dibicarakan orang. Kenapa harus dikritik ini kritik? Itu kan sudah masalah ilmiah. Antum kalau tidak ada perbedaan, bakar semua kitab fikih itu. Kitab fikih itu penuh dengan perdebatan, perdiskusi, adillah segala macam. Ya begitu. Yang salah itu adalah ketika dibawa ke ranah menyikapi amaliyahnya bagaimana? Gak pernah Imam Ahmad cabut sholat di belakang Imam Syafi'i karena jahar. Atau Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Malik karena tidak menganggap semalah bagian surah Al-Fatihah, gak pernah cabut. Nah inilah pola kita berbeda pendapat harus sesuai dengan manhaj salaf. Manhaj mana yang manhaj itu? Ya adalah segalanya. Termasuk dalam manhaj berbeda pendapat. Ikuti manhaj salaf. Nyata bagaimana para sahabat ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW setelah perang Ahzab. Ya, jangan salah seorang kalian kalau sholat di Bani Quraizoh. Ini sahabat ini. Tahu-tahu di tengah perjalanan masuk waktu asar. Sebagian sahabat memahami itu hanya perintah agar cepat sampai di Bani Quraizoh. Namun kalau masuk waktu sholat asar kita tetap sholat pada waktunya. Yang lain tidak memahami perintah Rasulullah ini adalah kondisi tertentu. Pada saat ini keluar dari aturan yang umum. Boleh sholat asar setelah sampai di semua mereka ada tuh yang sholat di jalan masuk waktu asar, ada yang sholat di Bani walau setelah masuk terus peristiwa itu diketahui Rasulullah SAW enggak? Ketahui enggak? Terus apa yang terjadi? Ada enggak Rasulullah menyalahkan A dan B? Setelah itu ada enggak kelompok namanya yang sholat asar di jalan, ada kelompok namanya sholat asar ini. Yang salah itu berpecah belah, bukan masalah khilafiyah berbeda. Dalam masalah memang ada ranah ruang untuk berbeda, bukan maksudnya setiap hal kita ada perbedaan juga harus tidak khilafiyah, setiap khilafiyah harus ditoleransi. Enggak semua khilafiyah juga. Nah, ini harus dipahami juga. Cuman kalau itu memang ranah, ada ranah khilafiyah yang mu'tabar, yang memang ada di situ. Keluasan dalam untuk berbeda pendapat dalam agama ini, pendapat para ulama, ya kita toleransi dong. Enggak ngotot begini-begini aja. Gitu. Nah itulah manhajus salaf. Terima manhaj salaf dalam manhaj berbeda pendapat. Bukan hanya sekedar masalah ta'atul sultan, manhaj salaf itu saja, tidak. Antum ikuti manhajus salaf ketika mereka berbeda dalam berbeda pendapat. Jadi hindari perpecahan walaupun ada perbedaan. Itu maksud. Biasa saja. Kita aja belajar di Madinah, ketika dosen ini bilang pendapat ini dirojihkan, ada dosen lain ada merojihkan pendapat yang ini, biasa saja memandang guru-guru kita itu. Enggak mengatakan, enggak ada mahasiswa yang pro ke dosen ini, enggak ada mahasiswa yang pro ke dosen ini, enggak ada. Nah ini cara yang benar dalam menyikapi perbedaan, bukan dengan cara fanatik. Maka ikuti manhaj salaf di dalam berbeda pendapat dan juga manhaj salaf dalam menyikapi kesalahan seorang ulama, kesalahan seorang alim, seorang dai, itu ada manhajnya. Tadi yang kita sebutkan, kesalahan ditolak, dikritik, hidupkan kebenaran, tetapi kehormatan seorang dai, seorang alim, seorang ulama tetap dijaga, nggak ada yang maksum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini udah lewat waktunya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang kurang berkenan. Dan atas segala kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.